Non-Versation Valery Patkar. Lepas dari kisah rasa yang tak sampai, dalam buku ini bertugas untuk menyampaikan kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Sofi Daulia dari kelas 11 IP 1. Saya sekolah di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Nama guru bahasa Indonesia saya Bu Jihan Dili Anissa. Di sini saya akan meresensikan novel yang berjudul Non-Versation yang dikarang oleh Valery Patkar dan penerbitnya adalah Buana Ilmu Populer atau Sastra. Tahun terbitnya 2019, cetakan pertama. Tebal bukunya cuma 344 halaman. Gambar kulitnya krim. Harganya cuma 98.000. Valery Patkar adalah mini engineer dan digital marketing manager yang menjadikan tulisan sebagai media rekreasi. Jika disuruh memilih apa yang disukai tentang hidup, jawabannya adalah keramaian asal muasal, inspirasi berkeliaran, mulai dari keramaian kendaraan umum, warung di pinggir kota, hingga kemacetan yang menjadikan kepala pusing. Claire's adalah karya pertama yang ditulis pada tahun 2018 dan menjadi bestseller. Lewat Claire's Lab, Valery bertekad untuk terus membuat karya-karya dan memberi pesan pada pembaca bahwa hidup bahwa dari hal kecil di sekitar mereka memberi pesan yang tidak hanya sederhana. Novel ini bercerita tentang Thea Ladista Kuensi atau yang lebih akrab disapa dengan Thea. Salah seorang mahasiswi jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Fratur. Image-nya yang dingin, cuek, serta judes berhasil membuat salah seorang seniornya Dirga jadi penasaran dibuatnya. Awalnya Dirga hanya penasaran dengan sosok Thea, tapi tak sengaja Dirga menemukan Thea sedang melamun di Starbucks Chic di Tiro karena telah ditinggalkan oleh bapak-bapak parubaya yang sepertinya dikenal dengan ayahnya Thea. Dirga menarik lengannya Thea dan mengajak ke pasar kue subuh. Ternyata Thea senang di pasar kue subuh karena di situ nggak ada beban. Di situ juga dengan apa adanya, sederhana. Dirga hampir tercengang sampai tak bisa berkata-kata. Malam itu di tangga pasar kue subuh, Gamalia, Audirga, dan Wana dan Thea Ladista Kuensi akhirnya mulai mengenal satu sama lain. Dirga bahkan tak sedikit pun merasa malu untuk bercerita dan memberitahu Thea. Dirga bahkan tak sedikit pun merasa malu untuk memberitahu Thea tentang kelemahannya dengan masalah keluarga, tentang ayahnya yang selalu membencinya tiap kali Dirga ada di rumah, tentang tangan yang selalu gemetar karena penyakit tremor esensial akibat terlalu sering dipukuli oleh ayahnya. Perasaan yang semula hanya sebuah rasa penasaran kini berganti menjadi perasaan yang sulit untuk dideskripsikan. Dengan kata-kata, mereka berjanji untuk bisa menyembuhkan luka bersama-sama. Meski tak disadari, salah satu dari mereka justru menambah lukanya sendiri karena status mereka hanya sebatas teman. Gimana ceritanya? Seru kan? Keunggulan dari novel ini terdapat kalimat yang menginspirasi kita dalam menjalani hidup ini. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Kelemahannya tidak ada. Kelemahan dalam novel ini semuanya tersusun begitu rapi, juga terasa sangat nyata. Mungkin ada beberapa adegan yang cukup sering diulang dengan latar yang sama, membuat ceritanya sampai terasa bosan, sedikit membosankan gitu. Simpulan dari novel ini sangat cocok sekali untuk dibaca, khususnya bagi para remaja yang masih bingung tentang bagaimana bisa lebih menerima arti kehilangan yang sebenarnya. Saran saya sebagai pembaca, siapkanlah hati baik-baik sebelum membaca, karena novel ini bikin baper banget.